Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 30 September 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Dan kita akan membaca di dalam Lukas 20 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam perenungan hari ini adalah cerdaslah, dalam tanda kurung hikmat. Saudara, apakah perikop ini tepat jika digunakan untuk mengingatkan orang Kristen harus membayar pajak? Iya, orang Kristen perlu membayar pajak. Tetapi, apakah harus mendapat pembenaran dari Alkitab? Masalahnya, apakah konteks perpajakan pada era ayat ini ditulis sama seperti pada era sekarang? Di bagian ini kembali para tokoh agama ingin mencari kesalahan Yesus. Orang Israel harus membayar pajak kepada penguasa Roma, dan jika menolak mereka menjadi musuh Roma. Jika mendukung, mereka akan menjadi musuh rakyat Israel yang tertindas. Para tokoh agama ini menjebak Yesus. Apapun jawaban yang muncul akan menyulitkan posisi Yesus. Jika Yesus menyetujui pembayaran pajak, maka ini akan melukai hati rakyat yang sedang menderita, dan pasti dia akan kehilangan banyak pengikut. Tetapi jika menyatakan tidak setuju, mereka akan melaporkan Yesus kepada penguasa Roma. Mereka bisa menggunakan tangan penguasa untuk meniadakan lawan mereka. Terlihat mereka berpolitik secara licik dan keji. Tetapi hikmat Yesus melampaui kecerdasan dan kelicikan mereka. Yesus pasti tidak menyetujui penindasan, dan secara retorik dia menyatakan agar orang mengembalikan apa yang menjadi hak milik Kaisar. Pertanyaannya, apakah uang hasil penindasan adalah hak Kaisar? Yesus jelas tidak pernah menyetujui ketidakadilan. Dia berpihak kepada rakyat, tetapi pernyataan Yesus juga melepaskan dirinya dari tuduhan melawan kekuasaan Romawi. Lebih unik lagi, Yesus menyatakan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Allah. Yesus juga menyindir mereka, para tokoh agama, di perikop sebelumnya. Ia menggambarkan mereka seperti petani yang menguasai kebun yang bukan milik mereka. Saudara, Yesus tidak mengajar kita untuk menolak membayar pajak. Yesus menunjukkan hikmat-Nya untuk melawan orang-orang jahat. Sebagai umat-Nya, kita perlu mengasah hikmat kecerdasan kita untuk dapat menghadapi orang-orang jahat yang dalam berelasi selalu memiliki tujuan menyakiti sesama. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami sebagai umat Tuhan, agar kami boleh punya hikmat di dalam kami menjalani kehidupan. Hikmat dari Allah yang akan menuntun kami bagaimana kami mempertanggungjawabkan iman kami, bahkan juga bagaimana kami bersikap terhadap niat jahat dari orang lain. Karena itu ya Tuhan, kami memohon tambahkan terus bagi kami hikmat daripada Tuhan. Sehingga dengan hikmat itu, kami boleh tahu apa yang jadi kehendak Tuhan
dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.